Oke. Nanti coba di-compare ya, dibandingkan ya. Karena nanti kalau kamu ikut tender yang sesungguhnya, ya harus samakan format yang disediakan oleh Pokja. Ya, dalam hal ini standar yang ada kamu ikutin ya, Ali ya. Baik, Pak. Ya, tapi untuk tugas ini oke, sementara oke. Kurang lebih sebenarnya hampir sama ya. Ada yang kurang mungkin, oh ini ada ya, sesuai dengan yang tertentu dan ini berlaku selama 30 hari kalender pembukaan sejak pembukaan penawaran. Artinya harga yang kamu tawarkan itu valid ya, valid until 30 hari, bisa kayak gitu ya. Bisa kalau kadang kamu lihat contohnya orang jualan barang ya, harga ini ada juga yang berubah sewaktu-waktu kan kayak gitu ya. Iya, Pak. Ada juga yang bawa harga yang ditawarkan berlaku, artinya harga ini berlaku sampai dengan 30 hari kalender sejak pembukaan penawaran. Seperti itu. Oke. Kemudian lampiran surat penawaran terdiri dari jaminan penawaran, ya. Kemudian rencana anggaran biaya, kesanggupan mengikuti program Aztec ya. Oke, karena kamu pakai standar yang kamu cari di internet ya. Oke, no problem. Dokumen penawaran teknis, dokumen isian kualifikasi, ya oke silakan lanjut. Terima kasih, guys. Selanjutnya itu metode pelaksanaan. Ini dokumen teknis. Oke. Turun ke bawah. Turun, terus. Nggak turun ke bawah, Ali. Ya, terus, oh ini stop. Sudah. Ya, habis. Ya. Ya. Ini yang kita konsen itu di nomor C ya, pekerjaan tanah ya. Artinya kan panjang salurannya itu kan 10 kilo ya, Al. Ya. Ya, benar, Pak, 10 kilo. 10 kilo ya. Sekarang strategi kamu itu gimana? Jadi kamu penggalian dilanjutkan mulai dari, jadi mulai 0 sampai STA 10 ya? Ya. Artinya dari 0 sampai STA 10 ya. Kebutuhan alatnya ada di sini. Bisa kamu tampilkan, Al. Oh, baik, Pak. Jumlah alatnya berapa? Ya. Oke, no problem. Jadi strateginya ya kamu hanya berangkat dari STA 0 sampai STA 10 km. Untuk jumlah alat-alatnya tidak saya cantumkan, Pak. Tapi harus dihitung ya, Al ya. Ya. Alatnya berapa? Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya dulu, Al. Ya, Pak. Saya perbaiki. Volumenya berapa? Kayak contoh ya. Volumenya berapa? Kemudian kita kan 100 hari. Ya. Oke, lanjutkan dulu, nggak apa-apa, nanti kita diskusinya. Jadwal pelaksanaan, strategi terkait dengan jadwal pelaksanaan gimana? Jadwal pelaksanaannya ada di file yang berbeda, Pak. Nggak apa-apa, coba kamu buka. Kita coba ya sama-sama. Kadangkala kalau metode evaluasinya bukan harga terendah, ya, metode dokumen teknik ini kadang bobotnya tinggi, ya. Artinya hati-hati. Coba kita lihat di schedule, nanti akan terlihat. Misi Bapak, untuk time schedule saya belum membuat, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau kebutuhan alat nanti kamu buat ya, siapa ya, Ali ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Minggu lalu sempat saya tunjukkan bagaimana membuat jadwal di Microsoft Project, belum ya? Masih belum kayaknya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini coba kita coba sama-sama. Coba kamu lanjutkan dulu sampai selesai, Al. Yang tadi. Baik, Pak.
Setelah tadi metode pelaksanaan, ini analisa K3-nya. Ya, pakai Hirats ya. Iya, Terus ke bawah. Oke. Nah, ini sebenarnya ya kaitannya sama K3 dari Hirats. Hiratsnya kamu ada? Coba ke bawah. iya baik Pak. Dari Hirats itu akan tahu kebutuhan alat-alat terkait dengan K3. Contoh helmnya butuh berapa? Kalau saya tanya kayak gitu. Ini udah selesai? Udah belum ada yang Hirat Pak. Hiratsnya nanti dibuat ya. Udah pernah saya sampaikan belum Hirats? Kemarin LKK. sepertinya kemarin sudah kemarin. Sudah ya. Nanti coba dicek lagi ya LKK itu yang kemarin kan kayak kitanya bagaimana kita menghitung kemungkinan terjadinya bahaya, kemungkinannya berapa, kemudian tingkat keparahan ya. Kalau terjadi bahaya itu tingkat keparahannya gimana? Kemudian tingkat risikonya merupakan perkalian keduanya. Kan seperti itu ya. Ya, nanti kamu tambahkan karena itu nilainya lumayan besar ya biasanya tapi kalau tendernya harga termurah biasanya panitia hanya ngecek ada tidaknya. Kalau nggak ada, kayak contohnya nggak ada Ali ya, di tender yang sesungguhnya kamu bisa digugurkan, paham ya, artinya pemenuhan terhadap persyaratan dokumen itu. Oke, lanjutkan, apalagi yang mau disampaikan? Sudah Pak, itu ini list of equipment, lihat klik aja nggak apa-apa. Yang tadi ya. Iya, yang tadi. Tinggal ini yang belum adalah jumlah alatnya belum mau. Iya Pak. Oke, terus? Ini untuk manajer personalnya. Oke, terus? Yang ini surat penawaran. Oke, ya nanti kamu lengkapin Al ya. Baik Pak. Oke, stop sampai di sini ya. Baik Pak, terima kasih. Bentar, saya lihat. Ya. Kamu perbesar. Ya di sini bill of quantity-nya ada pekerjaan persiapan pembersihan lahan, luasnya 4.000, ngitungnya nanti dari mana itu? Pekerjaan mob demo 4,5 juta. Ya, betul ini ya? saya. Iya. Terlalu kecil Al. Oh gitu Pak ya. Coba bayangkan nilai proyeknya 193, mobnya itu ya biasanya sekitar 5%-an. Oh, baik Pak. Anggap aja 2%. Kemarin ya. Iya, anggap aja 1% wis. 1% aja udah hampir 2 miliar. 2 miliar. Awak mau petang 500, 4.500.000. Iya Pak. Diperbaikin lagi ya. Siapa? Galian, jadi di sini galian, coba sih kamu 39436. Itu analisanya gimana? Itu saya ngambilnya dari ASP wilayah proyeknya Pak. Kalau tender nggak bisa seperti itu, Al. Harus dihitung. Ya. Harus dihitung. Jadi harus dihitung kebutuhan peralatannya dan seterusnya ya. Nanti coba habis ini saya diskusikan. Kamu sempurnakan Al ya. Baik Pak. Jadi kalau di punya kamu itu galiannya itu tidak termasuk ongkos pengangkutan. Coba tapi nggak. Coba galian 1.800 meter kubik. Yang diangkut galiannya 975. Kenapa kok beda? Saya asumsinya itu faktor itu Pak, yang semua yang digali itu nggak 100% diangkut seluruhnya di dump truknya. Ya. Nanti kamu cek ya. Iya Pak. Artinya kadang di analisa standar itu galian ini termasuk pengangkutan. Nanti coba saya tunjukin ya. Saya udah sempat share analisa harga satuan bina marga belum? Saya lupa. Sudah belum ya? Oke, sementara kamu close dulu Al. Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Saya tunjukkan satu-satu ya. Saya nggak tahu pernah share analisa harga satuan bina marga apa enggak ya. Bentar, coba saya bukanya.
Sebentar. Sebentar, masih lama ini. Saya kali udah pernah share file ini ya, saya lupa saya. Sudah belum ya? Mungkin ada yang ingat. Ini terlihat Excel-nya? Lihat, sudah. Contohnya tadi yang disampaikan Ali ya, Ali itu analisa K3 itu termasuk sampai keluar ininya, coba perhatikan. Helmnya nanti berapa buah, ya, rompinya, ya, sepatunya, dan seterusnya ya. Jadi nanti kamu cek di file yang pernah saya berikan, seperti ini kan. Kita lihat ya, misalnya ini kan kalau di standar Bina Marga, item pekerjaan itu dibagi menjadi 10 divisi. Divisi umum 1 ya, sampai dengan divisi 10 ya. Divisi 1. Makanya di sini penomorannya coba perhatikan semua ya. Di sini ada 1, nah di sini kasih 1.2, 1.8. Penomoran ini ada maksudnya, bukan enggak ada maksudnya ya. Jadi ada maksudnya. 1.2 nanti dilihat di spek. 1,2 itu speknya kayak apa. Contoh tadi yang punyanya Ali ya, terkait dengan harga satuan pekerjaan untuk galian. Jadi nggak bisa kita melihat AHSP ya, kalau tender ya harus dibuat sendiri. Contohnya misalnya ini ya, galian untuk selokan atau saluran drainase. Ini ya berapa ini? Ron D2 ya, jadi divisi 2, kita lihat sama-sama. D255 ya, ini kan divisi 2, nanti kamu cek ya, seperti ini. Ya. Kita lihat sama-sama. Sebentar. Ya ini misalnya ya, coba perhatikan semuanya. Ya selama ini kan kamu hanya dapatnya ini ya. Ya. Nah ini kebetulan karena galian ya, galian untuk saluran, selokan itu hampir mirip dengan proyek kita. Ya. Jadi di sini dibutuhkan apa aja? Bahan karena galian nggak ada. Dibutuhkan ialah ekskavator alatnya, sama dump truck, sama alat bantu kalau diperlukan. Ekskavator ketemu angka 0,0109 kayak apa? Seperti yang pernah saya sampaikan 3 minggu yang lalu ya, 2 atau 3 minggu yang lalu. Ya. Jadi tetap dibuat seperti ini, nanti kamu cek ya. Coba kita cek ya, bahwa di sini harga satuannya senilai berapa itu tadi? Harga satuannya itu senilai 22.000 ya, ini masih harga lama. Udah termasuk tidak dengan ongkos pengangkutan? Coba kita lihat rinciannya ya. Coba kamu lihat di sini ya. Jadi rinciannya asumsi untuk kalian itu menggunakan alat berat, lokasi pekerjaan sepanjang jalan, kondisi jalan baik, jam kerja efektif ya. Ini diasumsikan 7 jam. Padahal kan kenyataannya kerjanya kan 8 jam ya. Jadi 1 jam itu libur, sehingga jam kerja efektifnya ialah 7 jam ya. Faktor pengembangan bahan 1,2, berat volume bahan, berat jenisnya ini ya 1,6 ton per meter kubik. Lah urutannya kerjanya seperti apa ini? Penggalian dilakukan menggunakan ekskavator. Selanjutnya ekskavator menuangkan hasil material ke dalam truk. Ya. Terlihat Excel-nya? Terlihat Pak. Ya oke, terima kasih. Kemudian dump truck membuang material hasil galian keluar lokasi sejauh 2 kilo. Berarti di sini harga 22.000 itu termasuk ongkos pengangkutan. Jadi nanti kalau analisa harga satunya seperti ini,
item yang dipunyanya ahli pengangkutan itu detail, nggak perlu. Bisa dipahamin ya, karena termasuk ongkos. Ya, jadi nanti kamu lihat ini Al. Kemudian kita hitung ya, jadi dibuang jarak 2 kilometer itu dapat dari mana? Ya ketika kamu tender kamu tanya ke unleasing ya, ketika unleasing kamu tanyakan ke panitia, tanah galian ini dibuang kemana? Ya. Oh di lokasi X ya, jaraknya berapa? Kamu pastikan itu. Kalau perlu kamu tinjau lokasinya, jalannya bagaimana? Oh 5 kilo ya, kamu tinggal mengganti di sini menjadi 5 kilo. Sheet yang saya berikan itu kamu simpan ya, insya Allah bermanfaat ya. Kamu simpan nanti ya. Kemudian uraiannya bagaimana? Alat karena kalian nggak ada, ekskavator kapasitas bakat 0,93. Kamu cari di spek alatnya, kamu pakai PC berapa ya? PC 100, PC 200 ya, terserah. Faktor bakat 1, faktor efisiensi 0,83 ini kamu dapatkan di mata kuliah alat berat ya. Kemudian waktu siklusnya T1 sama T2 ya. Ekskavator terdiri menggali, excavating, loading, swing ya, kamu ingat lagi 0,32 lain-lain, kapasitas produksinya sekian ya. Ketemunya dalam 1 jam itu kapasitas produksinya ialah 9. Kecepatan rata-rata, jadi jarak tempuhnya kan 2 kilo. Ketika truknya berisi itu kecepatannya berapa? Nah ini diasumsikan 20. Ketika kembali, ketika kosong 30. Menguat butuh waktu 1,19 menit. Ya, ini ada rumusnya. Ya. Kamu cek di rumusnya. Waktu tempuh, karena jaraknya 2 kilo, kecepatannya hanya 20. Sehingga untuk menempuhnya perlu waktu 6 menit. Kosongnya 1 menit, 4 menit ya. Lain-lain 1 menit ya. Sehingga cycle time untuk dump truck itu butuhnya 12 menit. Ngangkatnya ya sekian 7,45. Jadi 7,45 itu dalam waktu 12-19 menit. Sehingga kapasitas produksinya ya, koefisiennya tinggal bagi ya. Bagi 1 dibagi 7,45 ketemunya 0,13 seperti yang di bawah. Karena gitu. Angka ini dimasukkan ke sini. Ini harusnya sudah kamu dapatkan di mata kuliah estimasi biaya ya. Dan alat berat di sini hanya sifatnya ngulang saja. Sekian. Kalau yang dibilang ahli itu pakai HSP, berarti kamu langsung pakai angka ini. Ya. Kalau semuanya pakai gitu ya kontraktornya nggak ada yang menang, draw dong. Ya. Angka-angka yang ada di sini ya ini tergantung dari strategi kamu. Ya, bisa dipahami? Ya seperti itu ya. Bisa Pak. Ya, misal saya ambil contoh ya. Contohnya kapasitas produksi kita berapa ini ya? 91 ya. Coba ya. Saya buatkan sheet baru, file. Ini. Saya tanya ke siapa? Nuvia. Nuvia, volume galian kita total berapa Nuvia? Iya Pak. Ya, Nuvia boleh. Oh. Volume total galian kita yang kemarin itu berapa meter kubik? Atau Novia, silakan yang ingat. 1.500.000 Pak. Oke, 1.500.000 ini ya. Meter kubik gitu ya? Iya Pak. Ya. Oke, misal kita pakai ekskavator tadi ya. Ekskavatornya itu tadi berapa? Ini kan kita lihat lagi ekskavator ya. Ini kan 91 ya. Ya, terlihat ya. Anggap aja 90 ya, saya tulis 90 ya. Saya kembali lagi ke Excel yang tadi. Ini Excelnya terlihat yang saya tuliskan. Jadi ini anggap aja 90 meter kubik per jam. Kan kayak gitu ya. Ya. Coba kita lihat ya. Kita ngitung kayak gini. Jadi kalau 1 hari ya, 1 hari itu kita anggap kerjanya kan 7 jam tadi ya, 7 jam. Jadi dalam 1 hari itu bisa kali sekian kan, 600 meter kubik per hari, betul nggak? Mohon maaf Pak, atau Excelnya yang spek Pak.
Oh, masih ASP ya? Iya. Oke, saya stop share dulu ya. Ini terlihat? Lihat, Pak. Lihat, Pak. Ya. Lihat, Jadi Pak. 1.500.000 ya, gini ya. Jadi volume galiannya itu kan ini, betul ya. Jadi kalau pakai eskavator sesuai tadi analisanya 90 meter kubik per jam. Hingga satu hari 630. Coba bayangkan. Ali tadi kan menawarkan berapa hari, Ali? 100 hari ya? Iya Bapak, 100 hari Bapak. Ya, jadi yang kamu tawarkan itu 100 hari. Kalender. Ya, 100 hari kalender. Ya, kita anggap jangka waktu pelaksanaan sama dengan 100 hari kalender ya. Nah, 100 hari kalender itu berapa? Ini sekitar berapa bulan? 3 bulan ya? 3 bulan lebih. Saya tanya Al, hari Minggunya kamu asumsikan kerja apa masuk? Libur Pak. Libur. Berarti kerjanya hanya 7 hari ya? 6 hari. Betul nggak? Ya. Jadi hari efektifnya itu hanya 7 hari. Ya udah, coba kita lihat ya. Pakai 100 hari kalender, kita anggap aja 100 hari kalender. Nanti sekaligus saya tunjukkan di Microsoft Project-nya ya. Meskipun sebenarnya apa yang saya sampaikan di malam ini keluar dari konteks kuliah kita ya. Nah, kita kan pengadaan barang dan jasa ya, tapi oke, no problem. Coba kalau misalnya pakai satu ekskavator saja, butuh berapa hari? Satu ekskavator kan 630 meter kubik per hari, kita bagi ya. 630, volumenya sama dengan 1.500.000, saya bagi 630. Ketemunya 2.380 hari. Padahal kamu punya waktu berapa, Al? Hanya 100 hari. Iya kan? Iya Pak. Nah, jadi nggak mungkin pakai satu alat. Makanya saya tanya juga ke Ali, tadi strateginya dari STA 0 ke STA 10 km itu pakai berapa alat. Sehingga ditarik mundur, dibagi ya. Kalau misalnya hanya 100 hari, ya jadi kalau targetnya 100 hari, ya kita asumsikan, contoh ya, pekerjaan persiapan, ya, dan lain-lain, ya, dan lain-lain ya. Jadi berpikirnya seperti ini. Anggap aja 10 hari, ya, pengukuran dan lain sebagainya. Ya, sehingga kamu waktu yang tersisa untuk pekerjaan galian itu sendiri hanya ini diambil ini kan 90 hari. Sehingga target produksi, jadi kayak gitu, target produksi sama dengan dalam satu hari itu harus bisa 1.500 dibagi 90 hari. Ya, target produksinya. Harus bisa 16.000 meter kubik per hari. Betul nggak? Nah, alatnya 90. Ya. Berarti butuh alat berapa per hari? Kebutuhan alat per hari. Kebutuhan alat per hari. Ya. Jadi kan sama dengan kebutuhan alatnya, ini saya bagi 90. Coba bayangkan, butuh alat per harinya 185 alat per hari. Ya, dengan kondisi ini, berarti kamu naikkan. Berarti kalau 7 jam kayaknya nggak bisa kita. 185 hari kan banyak sekali itu. Kalau dibagi 10 km, 10 km itu kan 10.000 ya. 10.000. Coba kamu bayangkan ya, 10.000 meter. Ya, jadi setiap 10.000 meter ya, 185. Kamu bagi aja alatnya ya, sama dengan 185 atau kilo ya. Kita kan 10 kilo ya. 10 kilo gitu ya. Dalam 10 km itu pembagiannya berapa? Artinya setiap kilo itu alatnya berapa? Kan kayak gitu ya. Jadi kan sama dengan 185 dibagi 10 kilo. Jadi setiap 1 kilo itu ada alat sekitar 19 alat. Bisa membayangkan? Kalau enggak bisa tercapai.
Kenapa? Karena targetnya kan ini 100 hari. Ya. Oh, kalau 7 jam nggak mau Pak, nggak istilahnya nggak bisa memenuhi dengan baik ya. Bisa aja kamu naikkan sehari misalnya menjadi 14 jam, berarti shift-shiftan. Ya. Kan kayak gitu. Jadi 190 hari. Sehingga target produksinya kurang. Jadi galiannya, sorry. Ya. Mohon maaf Pak Suharyanto, itu yang kebutuhan alat per hari bukannya target produksi dibagi sama efisiensi yang 1260 itu Pak. Tadi saya lihat masih 90. Ya, ini masih keliru ya. Jadi ini kan tadi kalau 7 jam Mas, satu hari kan 7 jam. Ya, 7 jam itu kan 630 ya. Betul ya? Jadi kalau satu hari 630, berarti ini harusnya per harinya, itu target produksinya ya. Target produksinya itu kan... enggak Pak, di kebutuhan alat per hari Pak. Kebutuhan dibaginya alat, masih pakai ekskavator yang per jam. Per jam ya. Berarti harusnya ini dibagi yang per hari. Salah saya, dibagi ini. Ya. Betul ya? Ya Pak. Ya, enter. Makasih koreksinya. Ya, 26 alat per hari. Nah, ini masuk akal. Ya. Jadi setiap 1 kilo itu ada 3 alat. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa. Ya, saya stop dulu ya. Terima kasih koreksinya. Jadi bagaimana kamu nggak ya disebut strategi itu seperti ini. Saya ngulang lagi yang pernah saya sampaikan ya supaya kamu benar-benar paham. Karena yang harus menjadi andalan kamu kan bagaimana pintar menyusun penawaran. Anak-anak kota kan harusnya jago menyusun penawaran. 10 kilo. Ya. 10 kilometer. Jadi kamu tadi di sini ada 3 alat. 3 alat. Kan harus kayak gitu ya. 3 alat. 3 alat. Jadi setiap 1 kilo itu harus ada 3 alat. Dan nggak bisa kamu dari sini terus pindah dari STA 0 ke STA 10 km. Nggak nutut alih waktunya. Ya, paham nggak? Iya, Pak. Ya, jadi harus seperti itu. Jadi didatangkan alat sebanyak berapa alat yang didatangkannya. Stop share lagi. Jadi alat yang perlu didatangkan totalnya itu ialah 26. Ya. Jadi alat yang perlu didatangkan itu 26. Ya, 26 alat per hari. Ini kalau 7 jam, ya. Tapi kalau misalnya kamu maunya sehari misalnya 10 jam, ya boleh aja 10 jam ya. Jadi lemburnya 4 jam gitu ya. Jadi enter, butuhnya hanya 19, kayak gitu. Ya, ini kamu otak-atik ini yang kita sebut strategi. Ya, bisa kamu pahami? Ya, seperti itu. Jadi yang disebut strategi itu seperti itu. Tapi yang kalian diceritakan Ali itu metode. Strategi itu bagaimana kamu punya volume sekian besar, ya harus selesai dalam 100 hari. Ya. Bisa juga alatnya nggak pakai ekskavator yang kapasitas 90, kamu naikkan bisa jadi, silakan. Ya. Dan seterusnya. Bisa dipahami? Jadi ini 2 alat, ya. Ini masih wajar ya, 2 alat per kilometer, ya. Jadi setiap kilometer itu ada 2. Kalau kayak gitu nggak selesai. Ini coba kamu camkan baik-baik ya. Nanti kalau kamu di lapangan menyusun strategi itu seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, baru di sini menghitung koefisien. Saya ajarin lagi ngitung koefisiennya. Volumenya 1.500. Alatnya butuh berapa tadi? Alat yang dibutuhkan, berarti alatnya ialah 19 alat. Kan kayak gitu ya. 19 alat per hari. Kan kayak gitu ya. 19 alat per hari. Durasinya, durasi untuk khusus untuk pekerjaan kalian, durasinya ialah berapa tadi? 90 hari. Durasinya 90 hari. Ya. 90 hari. Jadi alat 19 alat ya, 19 alat per hari, ininya 90 hari ya. Kan untuk menyelesaikan pekerjaan itu kan kayak gini ya.
Atau ini saya hapus ya, supaya kamu paham bagaimana menghitung koefisien. Ini kamu camkan baik-baik ya. Sehingga kebutuhan alatnya itu sama dengan 19 alat dikali, ya. Atau kalau kamu jadikan jam boleh, ya, supaya karena kan dalam sewanya dalam bentuk jam. Ini 90 kali tadi karena 10 jam ya, 10 jam tadi. 900 jam. Ya kan? Sekian, sehingga kebutuhan koefisien alatnya itu bisa dihitungnya dari mana? Bisa seperti yang tadi, bisa cara cepat seperti ini. Ya. Ini 19 ya. Sehingga kebutuhannya sama dengan 19 kali 200. Kebutuhannya alat jam. Ini kan? Ini alat, ini jam. Satunya kayak gitu. Sekarang koefisiennya bagaimana? Artinya ini untuk berapa? Untuk 1.500 meter kubik. Jadi untuk 1.500 meter kubik, alat yang dibutuhkan ialah 16.667 alat jam. Pertanyaannya, kalau 1 meter kubik, berapa? Untuk hitung koefisien kayak gitu. Ininya berapa? Siapa yang bisa jawab? Kalau 1.500 sekian. Kalau 1, silakan. Siapa ini? 1.500 bagi 19 ya Pak. Ya, 1.000 ini dibagi 16 ya. 16 Pak. Ya, gitu ya. Ya 90 gitu ya. 90 alat jam. Betul nggak? Ya. Betul, seperti itu. Nah, angka ini yang kamu masukkan di analisa harga satuan. Ya. Tadi yang di contoh yang saya berikan itu belum memperhitungkan strategi. Sekarang ini sudah memperhitungkan strategi. Bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan bagaimana menyusun jadwalnya. Jadwalnya saya pakai Microsoft Project. Ya, udah dapat Microsoft Project? Belum, Pak. Belum? Belum ya? Belum. Oke, saya kenalkan ya. Dengan Microsoft Project. Tunggu si ya. Ya, nanti kamu akan dapatkan Microsoft Project ya. Sebentar, ini masih lama. Ya, ini. Share. Terlihat? Terlihat ya. Lihat belum? Lihat Pak. Mirip kayak Excel. Ya. Udah, kamu masukkan item pekerjaan kamu. Contoh apa tadi? Pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan. Apa terdiri dari mobilisasi alat. Jadi ya mobilisasi alat, ya. Kemudian pengukuran dan staking out. Ya, ini kan bagian dari pekerjaan pendahuluan. Coba kamu lihat ya indennya. Bisa ini, otomatis dia akan muncul seperti ini ya, dua harinya. Tadi kita pasang berapa? Totalnya 10 hari ya. Misalnya mobilisasinya, oke lah 10 hari. Ya, pengukuran 10 hari, kan kayak gitu. Ya. Bersamaan, ya, status start. Ya. Kamu penjadwalan sudah dapat ya? Penjadwalan sudah dapat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ya udah berarti pengukuran bersamaan dengan mobilisasi. Mobilisasi nomornya 2. Saya tulis 2 SS start to start. Ya, nanti kamu ingat lagi. Nah, seperti itu. Jadwalnya saya perkecil ya. Ininya adalah bentuk bulan, ya.
bawahnya dalam bentuk minggu supaya kelihatan kecil. Weeks ya. Nah, sementara kayak gini. Ya. Contohnya. Kemudian ada pekerjaan galiannya sendiri. Ya. Galian kan sendiri. Ya. Ya, kamu galiannya kamu bagi berapa STA? Ya, tadi kita bagi menjadi 10 STA kan? STA, misalnya STA 1 ya, STA 2 ya, sampai STA 10. Jadi kan kayak gitu. STA 2, STA 3, STA 4, STA 5, STA 6, kan kayak gitu ya, dibagi menjadi 10 STA. STA 7, STA 8, STA 9, STA 10. Ya. Ini bagian daripada pekerjaan galian. Artinya apa? Pekerjaan ini dikerjakan bersamaan. Ya, kalau enggak selesai. Ya. Kayak gitu kan. Jadi kita lihat tadi, ya, 1 kilo ya. Saya cek lagi Excel-nya lagi sebentar. Jadi 90 hari ya. Kebutuhan alat, setiap alatnya itu ya. Jadi bersamaan di masing-masing STA itu ada 1 alat. Berarti mengerjakannya ya. Ini selesai dalam waktu 90 hari. 90 hari. STA 1, STA 2, STA 3. Nah, kita kembali ke Excel-nya dulu ya, saya stop share. Share ke Excel yang tadi. Ini. Ya. Galian 90 hari. Target produksi 16. Jadi kebutuhan alat per hari 19 alat per hari. Ya. Bisa juga kalau 19 alat per hari itu bisa kamu pecah setiap setiap STA kamu kasih 1. Ya. Bisa juga nggak seperti itu. Ya, misalnya STA 1 sama 2 itu bersamaan. Ya. Alatnya berapa sih totalnya? Kebutuhan alat per harinya kan 19 alat. Anggap 20 ya. 20 ya. Anggap 20 ya. Misalnya strategi kamu kayak gini. Ya, STA 1 sama 2 bersamaan. Ya. Berarti ini ada tulisannya 5 sama 6 ya. Berarti nomor 6 itu bersamaan dengan nomor 5. Berarti 5 SS. Kayak gitu. Mohon maaf, Pak. Screen-nya masuk di Excel. Ya. Seperti ini ya. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, terima kasih. Seperti itu. STA 1 dikerjakan setelah apa? Setelah nomor 2. Nomor 2 itu ini, mobilisasi alatnya datang. Dan setelah pengukuran. Ya, setelah 3. Kayak gitu. Ya. Ya. Jadi 19 alat itu atau 20 alat ya. Jadi STA 1 pakai 10, STA 2 ada pakai 10. Ya. Ini harus selesai 90 hari. Ya, berarti ini harus selesai dalam waktu ya. Ini kan bersamaan ya. 9, berarti 18 hari contohnya ya. 18 hari ini 18 hari. Ya. Nanti kita cek ya, ini STA 3 nih harus salah ini. Ini yang kita sebut strategi. Ya. Ya, setelah STA 1 selesai, alatnya dipindah ke STA 3. Ya, berarti di sini 5. Ya. Yang 2 pindah ke 4, 6. Kayak gitu. STA 5 setelah 3. 3 itu 7. Ya. STA 6 setelah 4, 8. Kamu harus nyusun kayak gitu. STA 7 setelah 5, 9, 10. Ya. STA ini setelah 11, ini setelah 14, ini setelah 8 ya, setelah 12, seperti ini. Jadi totalnya waktunya sama juga, 18 semua. 18 hari, ya. 18 hari, bentar ya, 18 hari. Ya, berapa tadi target kita?
90 hari ya? Lihat nggak? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Berarti ini 90 hari. Strateginya berarti STA 1, jadi sampai 0 sampai 2 kilo itu dikerjakan bersamaan. Pakai 20 alat. Di STA 1 pasang 10, di STA 2 pasang 10. Ya udah, ini schedule-nya. Ya. Nah, kita mau tunjukkan view Gantt chart-nya, network diagramnya seperti ini. Kamu kan udah dapat kan ini? Secara teori, belum software-nya, udah dapat kan? Udah, Pak. Ya, tahu lintasan kritisnya ya, view Gantt chart lagi. Kan seperti itu. Ya. Baru setelah itu pekerjaannya selesai, FHO atau demo ya, saya tulis di sini. Insert ya, tas ya, demo alatnya dipulangkan. Ya. Jadi demo itu setelah apa? Demo itu setelah STA 14 dan 15. Setelah ini, setelah 9 sama 10, nomornya 14 dan 15 saya tulis 14 dan 15. Ya, titik koma ini. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, sorry. Kenapa ini? Oke, 14. Oh, sorry. 4. Ini salah ini. Ini STA ini setelah 2 dan 3. 2,3. Ya. Ini baru bisa setelah 14 titik koma 15. Ya, seperti itu. Oke, contohnya ini berarti totalnya berapa ini? Kalau kita kan totalnya 100 hari ya. 101 ini misalnya mobnya misalnya kita ganti nih mobnya 5. Ininya 5, ininya 5 atau 4 lah ya. Oke, ya 100 hari. Jadi seperti ini strateginya. Ya, bisa dipahami? Alatnya, kebutuhan alatnya ya, nanti bisa kamu tambah di sini di Microsoft Project. Nanti insya Allah kamu dapatkan di semester depan insya Allah ya. View resources sheet ya. Apa alat yang dibutuhkan di sini? Ekskavator sama ekskavator ya. Ekskavator sama dump truck. Nah gitu ya, satuannya kita ubah ini unitnya ya. Harusnya di project tool option kalau nggak salah ya. Bentar saya cek ya. Satuannya dalam schedule general. Satuannya dalam apa ini? Ya, nanti akan kamu dapatkan di mata kuliah Microsoft Project. Ya, sebentar, tak cek dulu. Schedule ini, so assignment in unit decimal. Oke, kembali ke view, ke Gantt chart ya. Cara kita masukkan STA 1, saya klik ya, klik ya. Alatnya pakai apa? Resources-nya, oh pakai ekskavator. Berapa? Butuhnya 10 unit per hari. Samping itu butuh apa lagi? Dump truck. Sorry, dump truck udah tulis tadi ya, tinggal klik di sini. Klik dump truck ya. Berapa? Ya 10 juga ya. Kita klik, di sini akan muncul ya. Nah, kita lihat view resources sheet. Ini view resources grade. Nah, ini kebutuhan untuk dump truck-nya bisa terlihat di sini nanti. Ya. Di sini. Kecil ya. Dalam satuannya ini dalam bulan, ini dalam weeks ya. Nanti bisa muncul di sini. View. Jadi strategi itu seperti ini. Ini yang saya maksud strategi. Nah, nanti kamu lengkapin jadwal kamu seperti ini ya. Sementara karena kamu belum dapat Microsoft Project, bisa kamu buat pakai Excel ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya stop share ya. Jadi coba perhatikan ini. Nah, itu boleh kamu screenshot itu contohnya. Ya, mobilisasi ya. Jadi dia strateginya dibagi STA 1 sampai STA 10 ya. Kerjanya per 2 STA.
STA1 sama STA2 bersamaan. Ya, di STA1 perlu 10 alat, STA2 perlu 10 alat. Setelah selesai STA1, ya, pindah ke STA, alatnya di STA1 dipindah ke STA3, ya, dan seterusnya. Oke, stop saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya, selanjutnya silakan kamu lanjutkan penyelesaian tugasnya. Jadi yang belum kamu lengkapin strategi sama metodenya dengan jadwal yang saya buat. Ya. Kurva S sudah bisa buat kurva S? Bisa ya? Halo, Novia? Novia udah pernah Sudah, Pak. membuat kurva S? Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi kamu lengkapin penawaran kamu dengan jadwal dalam bentuk kurva S, ya. Karena kamu belum dapat Microsoft Project, silakan dibuat pakai Excel. Termasuk kebutuhan alatnya, ya. Karena kita dalam waktunya 100 hari, kamu buat mingguan. Seminggu itu alatnya butuh berapa? Tadi kan sekilas sudah saya kasih contoh ya. Jadi perharinya itu butuh sekitar 20 alat. Ya, 20 seperti itu. Itu, jadi pertama kamu lengkapin dokumen teknik ya. Dokumen teknisnya, khususnya metodenya, seperti yang saya contohkan di Microsoft Project. Kamu ceritakan strateginya dikerjakan per 2 kilometeran. 2 kilometeran dikerjakan bersamaan, ya, STA1 sama STA2, masing-masing menggunakan 10 alat, seperti itu. Ya. Itu di strategi sama metodenya. Kemudian kamu lengkapin hirarkinya, ya, risikonya apa, contoh pakai eskavator, terguling, ya, probabilitasnya kayak apa, tingkat keparahannya bagaimana, hitung tingkat risikonya. Kemudian bagaimana mengendalikannya. Itu untuk dokumen teknis. Ya. Kemudian kamu lengkapin dengan dokumen kualifikasi. Contohnya kamu cari di internet ya. Contoh dokumen kualifikasi itu kayak apa? Ya. Termasuk SBU-nya, SIUJK-nya, surat izin usaha jasa konstruksinya kamu cari. Ya. Anggap kamu ini kontraktor yang akan menyusun penawaran. Oke. Tugas ini akan sangat menentukan kita laksanakan ujian akhir apa enggak ya. Jadi kalau tugas ini bagus, ya saya berencana nggak ada UAS, ya. Tapi kalau dikerjakan asal, atau gini saya lihat aja tugasnya ya, nanti yang bagus-bagus mungkin insya Allah saya rencanakan bebas UAS, ya, yang bagus ya. Tapi yang kurang bagus ya harus ikut UAS ya. Demikian. Jadi kamu lengkapin sebaik mungkin. Jadi untuk assignment sebagai kontraktor kan sampai berapa lupa? 2 atau 3 minggu ya. Nanti kamu cek ya. Sehingga beberapa minggu ke depan atau minggu depan mungkin kita coba setelah selesai ini kita coba bermain peran sebagai pokja kembali. Bagaimana cara menilai, mengevaluasi siapa kontraktor yang menang. Oke? Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Coba sih kamu nyalakan video kamu semua. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan kamu lanjutkan tugasnya semaksimal mungkin. Yang belum ya. Kayak contoh SUJK ya kamu cari di internet ya, kamu ganti contohnya menjadi nama perusahaan kamu ya. Jangan Bapak lupa. izin tanya Pak. Ya silakan, siapa ini? Saya Pak. Ya silakan. Berarti untuk SBU, SUJK sama T tanda itu Pak. Ya. Semua persyaratan yang terkait dengan itu kamu cari contoh di internet ya. Novia, TDP, ya itu dibikin ya Pak. Ya dibikin ya. Kamu cari aja nanti kamu modifikasi gitu ya, apakah pakai pakai Paint atau apa kamu ganti menjadi nama perusahaan kamu ya. Tapi kamu sesuaikan, ini kan nilainya sekitar 190 miliar ya, berarti kontraktornya kontraktor apa ini Novia? Besar. Itu berarti kualifikasinya. Klasifikasinya
Gedung apa bangunan sipil? Bangunan sipil. Betul. Bangunan sipil yang apa nanti coba kamu cari. Artinya anggap ini kamu belajar benar-benar bagaimana kamu sebagai kontraktor yang menyusun penawaran. Ya. Itu Pak. Saya kemarin coba bikin SUJK sama SBU. Atau Boleh bisa, share silakan screen, kamu Pak? share. Ya, silakan kamu share. Ya. Ya, ini contoh ya. Ini contohnya Seperti apa ini. ini? IUJK, betul ya. Ini nih kebetulan dibuat di Jakarta Timur. Kamu berusaha? Ini kayaknya juga agak nggak pas juga ya, tapi nggak apa-apa, ini contoh ya. Dapatnya tuh gini, Gimana? Novia. Ini kan yang mengeluarkan Jakarta Timur. Ya. Ya. Alamat perusahaan kamu di mana? Di Sumeneb, Pak. Nah, ini harusnya Jawa Timur, oke lah. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh ya. Kamu ubah aja alamat perusahaan kamu yang sesuai, atau yang ininya kamu ganti kota administrasi Jakarta Timurnya kamu ganti dengan Jawa Timur kota ya, atau kota Sumeneb. Karena yang mengeluarkan kan kota. Iya, Pak. Ya, kamu ganti. Ya udah, kayak seperti ini betul. Ini namanya IUJK. Seperti naik ke atas tuh. Sorry, naik ke atas. Sorry. Ya, oke, stop. Apa ini kamu perbesar dulu? Ya, oke. Sebentar. Itu kan Sumeneb, oke. Turun ke bawah. Ya, seperti itu betul. Perusahaan, oke. Sebagaimana lah, turun ke bawah. Ini kamu ini. Enggak, Pak. Turun ke bawah. Ya, sama. Ini apa ini? SBU, Pak. SBU, sertifikat badan usaha ya, oke. Turun ke bawah, umum. Coba geser ke saya, nggak kelihatan saya. Sifat jenis usaha, jasa pelaksana konstruksi ya. Sifat usaha umum, bukan ke spesifik ya. Terus ke bawah lagi. Ini tanda daftar perusahaan ya. Terus. Ini bukti pajak, Pak. Oke, no problem. Jadi seperti itu. Dan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi. Nanti kamu lihat STP ya, standar dokumen pengadaan. Ya, oke. Saya Ya. stop share. Oke. Ya seperti itu. Siapa kamu namanya, Novia? Iya, Pak. Ya. Yang lainnya segitu juga. Ya. Oke. Jadi mungkin kita sepakatin bersama aja ya. Kemungkinan yang tugasnya bagus, ya. Insya Allah saya bebaskan UAS. Ya. Makanya kamu kerjakan sebaik mungkin, ya. Tapi jangan copy paste. Ya. Kalau ada yang copy paste, yang memberikan copy sama yang mempaste, ya, kita nilainya kita drop dua-duanya, ya. Artinya supaya bekerja sendiri semaksimal mungkin. Ya, anggap belajarlah ya, belajar kamu cari. Oh, contohnya SBU seperti ini, contohnya SIUJK kayak ini dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi selain Novia? Ini 39 ya. Ada beberapa yang nggak masuk ya. Ini kalau nggak ada, silakan kamu lanjutkan ya tugasnya semaksimal mungkin. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, kamu manfaatkan WA group ya. Pakai WA group aja. Ya, kalau Japri nanti kasihan yang lainnya. Artinya pakai WA group, apa yang kamu tanyakan kita jawab di grup supaya semua lainnya tahu. Nggak ada pertanyaan? Ya, hari ini saya ulangi lagi tadi. Mulai dari Ali menunjukkan contoh penawarannya, ya, kemudian terakhir sampai tadi Novia menunjukkan SBU-nya, IUJK-nya, dan seterusnya. Kemudian tadi saya berikan contoh bagaimana membuat strategi, caranya kayak gitu. Tadi total volume pekerjaan, targetnya kayak apa, sehingga alatnya kayak apa, kemudian diatur strateginya pakai Microsoft Project ya. Karena kamu belum dapat Microsoft Project, silakan kamu buat pakai Excel. Ya, seperti itu. Jangan lupa buat kurva S-nya, ya. Hierarkinya dilengkapi sebaik mungkin. Ya, jadi saya anggap tugas besar ini saya anggap sebagai sementara ya, sementara saya anggap sebagai ujian.
UAS-nya itu di tugas besar ini sebagai kontraktor ini. Jadi yang assignment play role, bermain peran sebagai kontraktor, saya anggap sebagai UAS sementara, ya. Nanti kita lihat kalau hasilnya jelek, ya kita tambah dengan UAS yang sesungguhnya. Bisa disepakati seperti itu? Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. saya akhirin. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada ya. Oke, saya akhirin. Silakan dilanjutkan tugasnya. Kerjakan sebaik mungkin ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Yap.